Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah jadi pelajaran ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minna. Alhamdulillah bihal alhamdulillah nikmati tatimmu sholat. Tahun 2002 kemarin saya menyelesaikan satu kasus di mana kasus ini dua orang AKBP, suami istri AKBP di salah satu polda di Bali ya, itu melawan BPR, salah satu BPR di Singaraja itu. Dan itu BPR yang sedang dia punya cabang di Denpasar. Apa yang terjadi di seluruh AKBP ditakuti enggak gitu. Padahal orang tadi ini dulu pernah menjabat sebagai kepala proposnya gitu. Baik di Bali segala macam-macam. Jadi dia juga pernah tugas di Singaraja juga. Jadi kenalannya itu luar biasa karena dia juga AKBP, istrinya juga AKBP. Ternyata ketika menghadapi bank benar-benar dicuekin sob. Jangankan gitu, jangan oleh direktur, oleh kepala cabangnya pun itu tidak dikasih potongan sama sekali. Padahal kalau dihitung-hitung, contoh hutang dia 1250 kata banknya ini, 1250. Padahal dia 1,4 gitu. Padahal dia terima hanya 1250 karena dipotong macam-macam bla 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 gitu. Udah gitu dia cicil 20 juta tiap bulan, berapa tahun, 54 atau 5 tahun. Ternyata apa? Hasil cicilannya itu sudah 1250 gitu. Ternyata sekarang masih utang berapa? 1,250 juga. Jadi nggak ada kurang sama sekali. Akhirnya dia tersadar ketika dia mau memasuki usia pensiun. Karena udah umur ya, mungkin 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi pensiun. Akhirnya gini, Pak Ridwan katanya, saya minta tolong ya, panas ya. Jadi dia minta tolong saya karena dia mau pensiun dan masih hutangnya pun masih lama, selesainya masih 5 tahunan lagi. Sedangkan pensiunnya mau 3 tahun. Kebetulan saya minta bantuan, saya mau pensiun. Kalau saya pensiun saya nggak mungkin bisa itu seperti dia belum galbay sob. Itu repotnya ketika kita belum galbay, dia ini seorang paman polisi, pejabat menengah polisi yang dipotong gaji dua-duanya itu bisa mencukupi itu. Akhirnya Pak, itu jadi sapi perahan mereka gitu. Jadi semakin mau lepas malah dikenakan denda. Coba bayangin. Polisi AKBP dua-duanya ketika mau melunasi kena denda. Dendanya berapa? 2,5%. Kena denda yang lalu. Akhirnya apa? 1,25 hampir 1,5 totalnya gitu. Jadi ketika melunasi kan dia kaget. Loh, saya kalau dihitung dari payment history, data payment history saya sudah bayar 1,250. Utang saya terima cuma 1,250. Harusnya kan lunas gitu. Tapi kenapa ketika mau lunasi masih nongol utang pokoknya masih 1,250, udah gitu apa? Denda dan yang lain-lainnya termasuk denda pelunasan itu nambah 340 sampai 1,6 gitu. Kaget dia. Nah, sebenarnya pasalnya kenapa seperti itu? Karena dia sekarang ini pertama dia adalah nasabah yang luar biasa enaknya bagi bank gitu. Karena apa? Tidak mungkin dia ngeles, kenapa? Potongannya langsung dari gaji segala macam-macam kan jaminan seperti itu. Pendapatannya udah cukup dan semakin tinggi pejabatannya kan nggak mungkin dia nggak bayar gitu. Jadi bank itu meskipun ada polisi AKBP menengah sampai jenderal pun itu tidak ditakuti. Kenapa? Karena seperti itu kondisinya gitu. Jadi jangan Anda sombong dulu ketika Anda pejabat segala macam-macam bisa menyelesaikan seperti itu. Enggak. Mohon maaf ya, jangan kan oleh kepala direkturnya, oleh kepala cabangnya pun dicuekin gitu loh. Tetap gak bisa. Dan kalau di diskon paling banter cuma 25 juta gitu. Akhirnya dia minta tolong ke saya segala macamnya. Ridwan gimana solusinya? Kenapa? Bisa nggak Anda galbay dulu? Gak bisa Pak Ridwan. Kenapa? Karena kalau saya galbay itu saya butuh waktu lama dan ini sudah ada pembeli rumah saya gitu. Jadi rumahnya itu udah ada beli, itu dengan di angka 2,5 miliar gitu, jaminannya. Jadi saya senangannya dia adalah seorang yang mau taubat riba, sudah tua segala macam-macam dan agamanya kuat gitu. Sekarang dia mau benar-benar taubat, mau melepaskan ribanya gitu. Jadi rumahnya pun dia mau jual nggak apa-apa gitu. Dia ikhlas jual rumahnya pada Al-Quran dan yang lainnya. Dan rumahnya sudah di DP oleh warga Prancis gitu. DP 50 apa 100 juta gitu. Sehingga dalam waktu 1 minggu itu udah harus selesai dari 3-4 hari. Nah, dalam posisi seperti ini kan susah gitu. Akhirnya apa? Harusnya kalau dia mau sabar aja 2-3 bulan, itu mungkin dapat diskon sampai 1 miliar gitu. Dan ternyata apa? Alhamdulillah bisa saya bantu, saya datangin banknya. Dan saya suruh dia, Pak, saya bilang, dikacap gak bisa di kepala cabang. Jadi gini, kalau negosiasi jangan dengan pejabat di rendahnya kepala cabang atau apapun, dia tidak punya kekuasaan apapun. Nego sampai ke atasnya.
Masalahnya ketika nego sampai ke atasnya, ke direkturnya, ternyata apa? Dicuekin juga gitu. Meskipun AKBP gitu. Nah, tadinya orang AKBP ini orangnya namanya sabar ya. Benar-benar sabar gitu. Dia benar-benar sabar, tidak jarang marah segala macam-macam. Cuman saya bilang, Anda harus jadi bad cop-nya sekarang ini. Saya jadi good cop-nya dulu. Siap kayak Ridwan katanya. Jadi akhirnya apa? Ketika negosiasi ke banknya di Singaraja, saya suruh dia pakai pakaian dinas. Loh, Pak Ridwan, saya kan lagi ini, masa pakai ini? Harus, tapi kalau kamu mau, saya nggak mau. Tapi ngapain saya ngajak Anda? Ya kan nggak enak. Dan itu di waktu jam kerja gitu. Dia nggak enak pakai seragam segala macam-macam. Terus dia harus izin dulu segala macam-macam. Izin segala macam-macam, dan akhirnya apa? Ya udah. Nah, ketika nyampe banknya, ternyata apa? Mohon maaf ya. Direkturnya nemukan aja, bertemu aja nggak mau. Jangankan oleh direkturnya, manajer di bawahnya nggak bisa, manajer operasional, direktur operasional nggak mau nemui, ownernya nggak mau nemui, semua nggak mau nemui. Sampai dia marah, bilang sekarang akhirnya saya setting dia, Pak sekarang Bapak marah di situ. Dia udah marah, saya ini sampai ngomong, saya ini Pak ngadep Kapolda, ngadep siapapun, Pangdam, Gubernur itu mudah. Kenapa hanya pengen ketemu dengan direktur untuk negosiasi nggak bisa gitu? Karena apa? Karena nyangkut duit. Itu adalah apa tuh? Kalau nyangkut duit, bank itu akan melotot dulu. Dan Anda posisinya lemah dia gitu. Akhirnya apa? Tetap aja. Diskon pun mohon maaf ya. Diskon pun nggak dapat sama sekali gitu. Dan ternyata apa coba? Pas dia mau gebrak itu saya bilang, Pak jangan marah Pak, jangan gebrak Pak. Karena apa? Ada CCTV. Jadi saat ya gitu. Akhirnya kita sholat, minta doa sama Allah, kita zuhur. Ya udah Pak zuhur macam-macam, bla 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 cerita. Hanya ternyata di dalam ini menyelesaikan masalah kita harus butuh detailing loh. Ternyata ada satu kelemahan, ternyata apa? Kebetulan di daerah itu saya punya kenalan, dia punya kenalan dan saya juga kenal, itu kepala OJK, yang lewat kepala OJK dengan data-data yang kuat, data-data yang gimana, ternyata di bank ini sangat jolim segala macam-macam bla bla bla, akhirnya ditekan juga itu. Ternyata apa? Dapat pengurangan 400 jutaan pengurangannya, alhamdulillah. Dan sekarang udah selesai, udah bebas gitu. Jadi kita butuh gini loh, menyelesaikan satu masalah. Kenapa butuh orang lain? Kenapa? Itu pun saya bisa negosiasi itu di titik terakhir. Padahal saya sudah pakai intelijen bisnis ya. Saya sudah tahu direktur, kalau nggak selesai, kalau si direkturnya nggak mau nemuin kita atau ownernya, kita datangin rumahnya. Jadi dia juga nyari informasi, kan namanya polisi kan punya intel gitu. Pak, gimana caranya dapat rumahnya, sekolah anaknya? Saya udah main kesel aja, main kayu gitu. Kenapa? Karena belagu banget tuh direktur. Sampai terakhir dia nggak mau nemuin kita. Gitu. Akhirnya yang neken siapa? Yang neken di sisi keuangan di OJK-nya. Dan kebetulan Pak OJK yang teman dekat itu, akhirnya apa? Ditekan oleh direktur kepatuhan segala macam-macam karena ada kesalahan di sistemnya dia. Bla bla bla, ternyata apa? Alhamdulillah bisa turun 400 juta gitu. Dan sekarang rumahnya laku 2,5 miliar. Terus dia masih punya uang cukup lebih untuk bisa beli rumah lagi yang lebih kecil. Saya sarankan seperti itu. Demikian saya sob. Jadi punya kekuasaan, punya kekuatan, meskipun Anda aparatur negara, kalau ngelawan bank segala macam-macam itu tidak semudah Anda gebrak-gebrak, gak mudah gitu. Nemuin pun Anda kadang dicuekin, itu emang SOP-nya dia, secara psikologis Anda dijatuhkan gitu. Dan ternyata apa? Kalau kita dengan cara yang tepat, alhamdulillah. Seandainya sahabat saya ini AKBP dua-duanya ini punya waktu aja 3-4 bulan negosiasi, saya galbaikan dulu, itu insya Allah dapat diskonnya cukup besar, bisa 1 miliaran mungkin. Tapi karena dia butuh cepat ya nggak bisa gitu. Karena nggak ada waktu lagi. Paling 3 hari lagi orangnya sudah datang, sudah mau transfer ke notaris. Dia mau dapat ininya betul. Lihat ini ya sertifikatnya ya. Udah mau transaksi. Jadi nggak ada pilihan gitu. Dan alhamdulillah bisa selesai gitu. Saya bahagia sekali bisa menyelesaikan itu. Dan itu pengalaman baik bagi saya. Mudah-mudahan ini jadi amalan baik bagi kita semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.